Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kewajiban mutlak kepada manusia karena manusia termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan mengabdi, berbakti hatta ya'tiyakal yakin, sampai meninggal dunia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, karena itu ikuti jalanku ini, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus ini. Begitu aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan yang lurus ini cuma satu. Sementara jalan-jalan yang lain yang bersimpang siur mungkin ratusan, ribuan. Karena di situ ada setan yang selalu mengintai. Maka kita dianjurkan untuk memantapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Amma ba'd ayyuhal ikhwah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan dua hal yang kontroversial. Dua hal yang selalu bertentangan. Yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, yang tauhid dengan yang syirik, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang maksiat dengan yang taat. Maka kita diperintah oleh Allah untuk menghidupkan tauhid ini dengan menjauhi beragam kesyirikan, untuk menghidupkan yang sunnah dengan meninggalkan beragam kebid'ahan. Karena itu tidak sepi ya, siapapun makhluknya ya, yang namanya manusia ini akan diuji oleh Allah sesuai dengan keimanan masing-masing. Ada orang yang diuji dengan kekayaannya. Mampu enggak dia bersyukur, menyempurnakan amanat harta ini kepada yang berhak. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Mampu enggak dia bersabar? Dengan sabar dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kesehatan. Alhasil
selama hayat masih di kandung badan, ujian itu akan terus berjalan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa solusi supaya hidup yang kita jalani ini tidak berat, Pak. Apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita, yaitu dengan menghayati 2 ayat di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 152, ayat 153. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kamu, kata Allah. Syukuri nikmatku, jangan sampai engkau mengkufuri. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Berangkat dari ayat yang mulia ini, ada beberapa solusi menghadapi hidup ini. Yang pertama, kita dianjurkan selalu ingat Allah. Bukan hanya dalam keadaan susah, bukan hanya ketika banyak problem, ketika bermasalah, tapi kita dianjurkan mengingat Allah dalam keadaan lapang juga. Sebagaimana Nabi menyatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fissiddah. Kenallah Allah dalam keadaan kamu senang, supaya Allah kenal kamu ketika kamu menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Itu diantara yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini, supaya ada solusi, supaya ada jalan keluar. Kemudian berikutnya, dengan kita mengingat Allah dalam keadaan apapun, susah, senang, ada masalah, tidak ada masalah, maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Dan ini harganya mahal sekali. Sekarang ini banyak orang depresi, banyak orang stres. Bahkan gila anyaran ini banyak sekali. Sampai lihat di beberapa tempat, di pinggiran jalan, anak-anak muda ini ada apa kok sampai stres? Kok sampai depresi? Kok sampai tiba-tiba dia muter-muter karpe dewe, guyu karpe dewe, dan ini berbahaya sekali. Itu disebabkan karena apa? Jauhnya orang itu dari mengingat Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman, yang mana mereka mengingat Allah, akan tenang hatinya. Karena itu, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Apalagi kita ini sering khawatir, Pak. Khawatir dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Itu kadang-kadang dihantui. Apalagi kita mendengar beberapa orang dirumahkan. Sampai baca di koran-koran atau mungkin di medsos, ya, mengerikan sekali. Tidak ngerti, orang-orang itu tiba-tiba dirumahkan.
Dirumahkan itu istilah halus, Pak. Maksudnya apa ini? Dipecat. Sementara sebagian baru nikah, baru punya anak. Tiba-tiba harus keluar dari pekerjaan itu. Coba antum bisa bayangkan. Apa enggak stres ini, Pak? Tapi enggak usah khawatir. Yaitu tadi kata Allah, fadkuruni adkurkum. Kemudian akibat dari orang yang tidak mengingat Allah, jauh dari zikir kepada Allah, Allah akan menimpahkan kejudekan dalam hati. Bisa dilihat di surah Toha ya, ayat 124 sampai ayat 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak berzikir kepadaku, sungguh kami akan menimpahkan kepadanya ma'isyatan donka. Kehidupan yang ruwet, Pak. Kehidupan yang sulit. Padahal dia mungkin banyak uangnya. Mungkin dia berbadan sehat. Tapi kok judek. Kenapa? Zikirnya kepada Allah kurang. Channelnya putus. Apalagi ketika dia masuk ke kampung akhirat. Allah Karim. Tambah parah ya. Orang-orang itu mengatakan, lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia ini saya melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tujza. Telah datang kepadamu ayat-ayatku, firman-firmanku, sunnah-sunnah nabiku, tapi kamu melupakan. Karena itu pada hari ini aku akan melupakan kamu. Wa kadzalika yauma tunsa. Ini disebabkan karena jauhnya orang dari berzikir kepada Allah. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, siapapun kita ya, usahakan supaya hidup tenang. Zikir pagi jangan ditinggalkan. Zikir sore jangan ditinggalkan. Kemudian di segala lini itu Islam sudah memberikan bimbingan zikir sebelum makan, sesudah makan, bahkan masuk masjid saja. Ini kadang-kadang sebagian kita ini lupa ya, pokoknya masuk. Apa Pak? Zikir masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bahkan riwayat lain, kalau bisa baca sholawat dulu. Iya, baca sholawat yang pendek. Setelah itu baca doa ini. Otomatis Anda masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, pasti Allah memberikan kekhusyukan. Anda akan tenang hidup ini. Nah, ini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dalam segala hal dengan dua cara. Yang pertama dengan sabar. Dan sabar itu perlu dilatih. Sabar itu enggak ujuk-ujuk kemudian Allah memberikan kesabaran kepada kita, enggak. Tapi di situ ada tahapan-tahapan. Nabi menyatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Dan sabar itu pun dengan belajar sabar. Wa may yatakharral khaira yu'ta wa may yataqassarra yuqa. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan memberikan kesabaran.
Dan barang siapa yang berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, Allah nanti akan jauhkan orang itu dari kemaksiatan. Harus dengan cara sabar, Pak. Kita ini terus terang saja bukan tipe orang yang hebat, Pak. Bukan orang yang punya tipe kesabaran kelas tinggi. Kita ini kadang-kadang masalah sedikit sudah goncang. Iya. Kadang-kadang kepikiran anak kita yang belum tegas ya. Sebagian dolan tok, ndak ngeluh wong tua. Iya kalau cuman dolan tok. Kalau terseret narkoba bagaimana coba? Naudzubillah. Dan anak-anak muda sekarang ini mohon maaf ya. Itu malam ngelowo. Pagi tidur terus. Kadang sudah dibimbing, diberi arahan, tapi kok ya itu sudah. Kita dianjurkan untuk bersabar. Begitu Anda bersabar, Allah memberikan jalan keluar. Tiba-tiba anak ini diberi kesadaran. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, solusinya wassalah. Dengan sholat. Tingkatkan sholat-sholat sunnah kita. Yang dulu kita mungkin jarang sholat duha, manfaatkan. Terutama di akhir umur, Pak. Di akhir ajal kita ini. Karena Allah ini memberikan udzur berapa tahun kepada kita? 60. Sudah tidak ada alasan. 60 tetap pengkoh. Tidak tahu sudah. Sulit wis, kandhanane repot ya. Repot kandhanane. Angel ya. Ayo coba itu terus dilatih ya. Terus kita mendekat kepada Allah dengan apa? Bissalah. Seperti yang disabdakan oleh satu riwayat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amran shalla. Apabila Rasulullah itu menghadapi keruwetan, permasalahan, cobaan yang begitu berat, sholat. Beliau langsung melakukan sholat. Ketika perang Badar, satu contoh ya. Nabi ini didampingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perang Badar itu sudah tidak imbang. Kalau menurut akal, kukut sudah umat Islam. Melawan 1000 orang yang sudah terlatih dalam peperangan. Bayangkan. Dengan senjata yang cukup hebat. Mereka punya kuda-kuda, punya senjata yang luar biasa. Pedang-pedang yang tajam. Sementara umat Islam waktu itu cuma berapa? 313. Ono wong tuwe, ono arek enom. Belum ahli dalam peperangan. Nabi terus berdoa, sholat terus waktu itu Nabi. Sampai beliau menyatakan, ya Allah, seandainya engkau tidak memenangkan ini, memenangkan umat ini, engkau tidak akan disembah oleh manusia di muka bumi. Seakan-akan Nabi Muhammad itu nagih kepada Allah. Sampai Abu Bakar mengatakan, cukup. Allah sudah mendengar. Selendangnya ini, surbannya itu sampai jatuh ke pundak. Abu Bakar ngambil. Cukup ya Rasulullah, Allah sudah dengar. Seperti itu. Akhirnya Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang, luar biasa. Dengan apa? Dengan dua. Sabar dan sholat. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.